Bismillah. Kita mulai. Bismillah. Siap-siap untuk semuanya terima pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, dan kepadanya juga kita bertaubat. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga selalu terlimpah untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'ah. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, duyufur rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada antum, para tamu Allah semua yang hadir di siang hari ini di taman surganya Allah, rumah Allah Al-Ikhlas. Kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitabnya karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada poin bab 20, tapi poin ke-8. Silakan untuk dilihat. Masih berbicara tentang min madhahiris syirki, di antara fenomena yang tampak dari kesyirikan yang ada. Dan ini adalah apa yang terjadi di tengah-tengah umat. Ana ulang, nomor 1,
berdoa kepada selain Allah, du'a'u ghairillah, itu termasuk kesyirikan. Nomor 2, dafnul awliya'i wassalihina fil masajid, memakamkan orang-orang soleh, memakamkan para wali di masjid. Nomor 3 adalah termasuk fenomena kesyirikan, an-nadru lil awliya, bernazar kepada para wali, bukan kepada Allah. Nomor 4 adalah adz-dzabhu inda kuburil anbiya'i wal auliya, menyembelih hewan, tentu terkait dengan nazar itu, di sisi kuburannya para nabi, orang-orang wali, orang-orang soleh. Ini dari 1 sampai 4 itu sudah kami dapati di tengah masyarakat. Nomor 5, at-tawafu haula kuburil anbiya'i wal auliya, melakukan tawaf di sekitar kuburannya para nabi atau para wali. Taib. Nomor 6, as-salatu ilal kubur, salat menghadap kuburan. Nomor 7, jadi sampai nomor 6 itu kita dapati di tengah masyarakat. Nomor 7 sekarang, syaddur rihali ilal kuburi lit tabarruki biha aulis solati indah. Syaddur rihal, melakukan perjalanan yang sungguh-sungguh. Jadi kalau bahasanya orang sekarang tur ke studi tur, ke kuburan. Tujuannya lit tabarruk, untuk mengharap berkah. Aulis solati indaha, atau tujuannya untuk berdoa di sisi kuburan itu. Sampai nomor 7 kami dapati itu. Jadi tidak hoak, tidak mengada-ngada. Baik, sekarang nomor 8. Karena nomor 7 kenyataannya tur ke tempat-tempat yang dalam tanda petik makam keramat itu sangat masih laris gitu. Jadi bahkan PO bis itu ada IO-nya, ya kan? Lanjut, sekarang nomor 8 ini yang perlu dicatat. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan apa yang selain Allah turunkan, itu juga tidak boleh. Penulis kitab, yakni Syekh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, menjelaskan maksudnya adalah
kal hukmi bil qawanini al wad'iyyati al mukhalifati lil Qur'anil Karim was sunnatis sahihah. Contohnya adalah seperti berhukum dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang dimana aturan-aturan yang dibuat tadi al-mukhalifah, menyelisihi lil Quran, al-Quranul Karim, dan sunnah yang sahihah. Itu. Jadi muncul pertanyaan, boleh nggak ikut aturan manusia? Boleh, tapi dalam tanda petik selama aturan itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang As-Sahihah gitu. Oleh karenanya di bab-bab sebelumnya sudah pernah kita bahas, mengikuti pendapat orang boleh selama pendapat itu tidak menyelisihi akan Al-Quran dan As-Sunnah. Konteksnya itu supaya apa? Kita tidak ta'assub. Bahasa Arab itu ta'assub artinya fanatik. Supaya kita tidak fanatik, makanya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, salah seorang dari madzhabul arba'ah, dia generasi kedua tuh setelah Al-Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas itu lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah. Beliaunya mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlih wa yudraku illa sahibar risalah. Tidak ada seseorang siapapun dia sesudah Nabi SAW melainkan ucapannya diambil atau tidak sama sekali, kecuali ucapan Rasulullah SAW. Itu perkataan Imam Malik bin Anas. Jadi jelas bahwa berarti pendapatnya si A, si B, si C itu adalah semata-mata untuk penambahan dalil, tapi tidak boleh menyelisihi syariat. Kata kuncinya itu tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak boleh saking kita menokohkan si fulan, kemudian kita menempatkan dia menjadi nomor satu pendapatnya, baru Quran Sunnah, tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran sudah diatur demikian. Pada Al-Quran surat yang ke-49 Al-Hujurat itu ayat yang pertama. Di dalam surat Al-Hujurat 49, nama suratnya, ayatnya yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai mukmin, kata Allah, kalian tidak boleh mendahului akan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Bertakwalah kepada Allah. Di dalam catatan kaki footnote-nya, kalau antum megang Quran terjemah itu, di dalam catatan kaki akan ada kalimat orang-orang beriman tidak boleh mendahului pendapat Allah dan Rasulnya, atau orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi siapapun boleh, si A, si B, si C, si P, siapapun dia, tidak boleh menyelisihi ketika berpendapat menyelisihi akan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan dikatakan syirik idza taqada,
ketika dia meyakini bijawazil amali bitilkal qawanin, ketika dia meyakini bolehnya melakukan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia tersebut yang menyelisihi syariat. Ada aturan, ada kata itu yang harus kita pegang gitu. Jadi tidak boleh kemudian tadi, tidak boleh, intinya tidak boleh melakukan ketika aturan itu menyelisihi. Kita sudah merasakan loh, ya. Saya sampai detik ini sudah merasakan sekali itu. Berapa kali undang-undang kita dilakukan amandemen, dan itu berkali-kali. Menunjukkan apa? Sisi kelemahan dari undang-undang itu. Sementara undang-undang yang dibikin oleh Allah Ta'ala itu adalah sepanjang zaman, sepanjang masa. Itu jadi makanya tidak boleh menyelisihi. Taib. Contohnya adalah al-fatawa allati tasduru an ba'dil masyayikh. Contohnya adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian para masyayikh. Masyayikh itu bentuk jamak dari syaikhun. Syekh jamaknya masyayikh. Wahia tata'aradu ma'an nususil islamiyah, yang dimana fatwa-fatwanya para syekh tadi adalah bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, nas-nas Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Adakah, berarti pertanyaan sekarang, adakah fatwa para syekh yang menyelisihi? Pasti ada. Syekh ketika berhujjah, berpendapat, itu selalu akan menggunakan dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka posisi pendapat itu ketiga. Sebagaimana ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri mana? Ini kayak pertanyaan mungkar nakir ya, berat ya. Saya ulang. Mu'adz bin Jabal atau nama kunyanya Abu Abdurrahman itu pernah diutus oleh Rasul untuk menjadi petinggi di Yaman. Kemudian adalah Rasul menanyakan, bima tahkumu, dengan apa engkau nanti memberikan hukum? Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dengan Al-Quranul Karim, bi kitabillah. Fa illam tajid, kata Rasul, kalau kamu tidak menemukan, bima tahkum, dengan apa engkau memberikan hukum? Dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, ajtahidu fi ra'yi, saya bersungguh-sungguh dalam pendapatku. Baru kemudian Rasul mendoakan kepada Mu'adz bin Jabal, semoga Allah menselaraskan, menolong akan pendapatnya. Mu'adz bin Jabal tidak menyelisihi akan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pendapat orang, pendapat syekh, pendapat alim, pendapat ustadz itu tidak nomor satu. Maka ketika kita beragama, bukan pendapat syekh yang didahulukan, pendapat Allah, maksudnya Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Baru kemudian kata si A, kata si B, kata si C, itu pun tidak boleh menyelisihi sumber awal tadi. Contoh, katahlilir riba. Contoh seperti menghalalkan riba.
muta'ammidan ghairu muta'awwil, dengan sengaja. Baik, contohnya adalah seperti menghalalkan riba, sementara Allah sendiri mengatakan mengharamkan riba. Mari sekarang kita lihat Al-Qur'annya. Mic-nya sampean mana? Lah buka no. Al-Baqarah, monggo. 275 pertama. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mau mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sekarang ini dalil menunjukkan sisi buruknya. Al-Quran Al-Baqarah 275. Bahkan di dalam penjelasan di sini dikatakan alladzi a'lanallahu al-harba ala fa'ilihi. Ada kata al-harb, Allah mengiklankan, Allah mengadvertisingkan untuk al-harb, berperang, ala fa'ilihi, terhadap para pelakunya. Itu dari mana dalilnya? Biar tidak hoak harus pakai dalil. Al-Baqarah 278 dan 279. Monggo. Tadi 275 toh. Orang yang makan riba itu digambarkan seperti orang yang gila, kemasukan setan. Artinya tidak bisa menggunakan akal warasnya. Maaf, tolong lihat ke sini. Kata akal waras bukan sini loh. Jenengan jangan salah. Nanti kalau jangan menggunakan akal waras di sini salah. Karena yang Allah sebut bukan ini. Apa? Ini yang Allah sebut hati. Makanya ketika ada seorang akademisi bilang pakai akal warasmu, ini maksudnya. Karena di dalam arba'in, nah jangan nggak punya arba'in toh? Punya toh arba'in? Nah, coba buka dulu, nanti baru dibuka 278. Arba'in nomor hadisnya 27. Jenengan baca yang hadis kedua, jangan yang pertama. Monggo, hadis yang kedua di hadis nomor 27 dari Wabisah bin Ma'bad. Ada enggak di situ? Dari Wabisah bin Ma'bad ada enggak? Baca coba. Monggo. Dari Wabisah bin Ma'bad. Iya, itu bahasa orang Surabaya ini Wabisah, jangan Wabisah. Enggak ada. Itu bahasa orang Surabaya harus Wabisah. Oke. Ngono dong. Itu. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Silakan. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang bertanya tentang kebajikan dan dosa? Terus
Aku menjawab, iya. Nabi SAW bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Terus Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang terus dengannya dan hati merasa tentram. terus Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, sekalipun meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. iya, makasih. Ini sambil yang kedua tuh. Rasulullah ketika ditanya, jawabannya istafti qalbaka. Mas, nanyau hatimu mas, jujur kok hatimu nggak akan bohong. Kebaikan itu menenteramkan hati, dosa itu menggelisahkan jiwa. Ternyata lama-lama mereka para pelaku yang berkecimpung dalam dunia riba, lama-lama mereka itu gelisah. Lama-lama loh. Tapi untuk gelisah kan perlu proses. Berteman dengan orang yang suka ngaji, berteman dengan orang yang menunjukkan jalan kebenaran dan sebagainya. Tapi intinya pernah gelisah. Gitu. Maka akhirnya langsung bikin satu keputusan, saya resign. Nah, itu kan untuk mengatakan saya resign kan nggak langsung serta-merta. Perlu sebuah proses, gitu. Jadi yang dikatakan Rasul benar. Tanyakan sama hatimu. Hati manusia itu jujur, kecuali hati yang sudah banyak nuktahnya. Apa itu? Nuktah sauda, bintik hitam. Semakin banyak bintik hitamnya, maka hatinya semakin sulit untuk membedakan mana boleh dan mana yang tidak boleh. Taib. Yuk lanjut. Jadi nomor 8 termasuk kesyirikan berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala berhukum dengan selain dari apa yang Allah Ta'ala turunkan. Baik. Termasuk dari pelajaran ini nomor 8, jangan ta'assub dengan pendapat seseorang. Gitu. Kalau sudah ta'assub itu repot. Ta'assub itu konsepnya pokoknya. Pernah dengar kan jenengan kata pokoknya. Nah itu kiaiku nggak mungkin salah, ustadzku nggak mungkin keliru. Nah itu tidak boleh dalam Islam. Baik, lanjutkan nomor 9. Termasuk fenomena kesyirikan nomor 9 adalah ta'atul hukam, jamannya hakim, al-hukam awil ulama awil masyayikh fi amrin yukhalifu nassal qur'ani aw sahihi sunnati, mentaati penguasa, para hakim, mentaati ulama, mentaati para masyayikh di dalam perkara yang perkara tadi menyelisihi nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi ada fatwa ulama, ada fatwa kiai, ada fatwa syekh yang menyelisihi Quran sunnah, dia ikuti, taat, gitu. Wa hadza yusamma syirkun ta'ah. Ini termasuk dinamakan syirik dalam ketaatan. Maksudnya idza taqada, manakala meyakini al-muti'u, orang yang taat itu, jawaza ta'atihim fil ma'siyah, bolehnya mentaati dalam urusan maksiat kepada mereka. Ini lahir dari taklid. Ini lahir dari taklid. Apa taklid? Taklid bahasa Arab artinya ikut-ikutan. Ini lahir dari ta'assub, fanatik. Baik, ayat yang disampaikan, baik sebelum ayat, saya bacakan ayat dulu. Yuk Mas, tolong dibaca.
minta tolong pembaca Quran ambil Quran terjemah Departemen Agama, karena di handphone tidak ada catatan kaki. Ayat ini ada catatan kakinya. Tuh, masya Allah kan? Enak tuh jenengan ngaji di sini, diambilin Quran. Yang belum tuh jenengan dibikinin teh. Jenengan. Yang belum. Ya bertahap lah. Tenang aja. Oh sudah ada, ya boleh. Yuk monggo dibuka Quran surat 9 ayatnya 31. Yang megang kitab ada suratnya 9 ayat 31, tapi di dalam ayat itu tidak ada catatan kakinya. Ada catatan kaki, yaitu yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Monggo, yuk. Silahkan. Surat 9 ayatnya 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Terus. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Iya. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, catatan kaki paling bawah, kecil tuh. Ya, paling bawah. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Terus, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. ini terjadi toh. Ini terjadi di sebagian masyarakat Islam, yang kemudian masyarakatnya membela dengan mengatakan kiaiku gak mungkin salah. Karena masyarakat kita masih dalam beragama sebagian besar adalah mengikuti taklid, bukan ittiba. Kalau ittiba dengan dalil. Taklid itu adalah definisinya qabulu qaulil qail wa anta la ta'lamu min aina qalahu. Menerima ucapan orang yang mengatakan sementara kamu tidak tahu dari mana ia mengatakannya, dalilnya, sumbernya. Qabulu qaulil qail, menerima ucapan orang yang mengatakan, wa anta la ta'lam min aina qalah. Kamu tidak tahu dari mana sumbernya itu. Yang penting pokoknya kata ajengan, kata kiai. Apalagi kiai ini, ustadz ini subscribernya banyak, followernya banyak, pengikutnya banyak. Ada orang yang cerita ke saya, Pak Ustadz, jamaahnya Ustadz sampai 30.000 lebih, pasang tenda. Lah saya nonton si kiainya, ustadznya, dengan mengatakan, Bapak Ibu kula sampun melaksanakan. Terjemahannya, Bapak Ibu saya sudah melaksanakan, saya membuktikan sudah melaksanakan dan saya berhasil. Apa baca? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 kali. Karena keluar dari lisan siapa? Lisan kiai, maka kemudian dijustifikasi sebagai kebenaran. Ini yang mengerikan. Dan masyarakat Islam masih polanya diantaranya seperti ini. Ini yang hadir para tahunan ini kan mereka yang belajar ingin dengan adanya dalil. Mestinya didukung dengan dalil. Kayak tadi pagi, saya tadi pagi ditanya oleh jamaah. Karena tadi pagi itu terkait dengan bakti anak ke orang tua yang sudah meninggal. Tadi temanya apa, bukan tema, tadi hadisnya bicara itu. Kemudian ada jamaah yang bilang tanya gini, Ustadz, ada ustadz yang bilang ustadz itu setiap malam Jumat itu orang yang sudah meninggal itu datang ke rumah minta doa.
Apa benar Ustadz? Karena ada yang Ustadz bilang begitu. Saya jawab dengan bijak begini. Saya pilih di antara yang hadir yang paling sepuh. Itu yang hadir tak ambil yang paling sepuh contoh. Pak, jenengan yuswane berapa? Apa Ustadz? Oh, bukan jawab berarti. Bapak usia sekarang berapa? 83 Ustadz. Berarti bisa dipastikan orang tua jenengan sudah tiada. Sudah Ustaz, dua-duanya, bahkan saudara-saudara saya Ustaz. Jenengan pernah enggak didatangi terus dibisikin? Saya enggak akan pakai contoh yang muda yang paling tua saja. Pernah enggak jenengan dibisiki? Hai nak, doakan ayah ya. Bapak, punten maaf ini bukan bercanda. Bener enggak? Belum pernah Pak Ustaz. Itu artinya si bapak menanyakan itu berarti memang karena ada statement pernyataan dari Ustadz bahwa orang yang meninggal ketika malam Jumat datang ke rumah minta didoakan dan dibacakan surat tertentu. Kalau tidak maka si yang meninggal tadi akan marah, nesu, murka, balik lagi ke kuburan. Dan itu ada pujiannya, itu ada syair-syairnya. Setiap malam Jumat kupingku denger. Yang baca di tempat kami yang baca orang keturunan Sunda, sementara syairnya bahasanya Jawa. Saya dengar itu. Coba, saya tujuannya tadi nanya di masjid tadi pagi subuh, saya nanya seperti itu, saya tanya untuk pembuktian. Bapak yang sudah sepuh, pernah nggak dengar ada bisikan seperti itu? Artinya Rasul saja tidak bisa menjadikan orang mati itu mendengar. Yang bilang siapa? Allah. Jadi tidak mungkin orang meninggal itu nggak akan jalan-jalan ke rumah. Mindset siapa yang orang meninggal jalan-jalan ke rumah? Maaf punten. Ini saya nunjuk abi orang Jawa masalahnya. Orang Jawa itu ada yang perilakunya kalau mau lebaran di atas kosen itu dikasih ketupat. Buat apa? Nanti buat ngasih yang maaf, yang almarhum almarhumah biar ikut derek merasakan ketupat. Aku bilang sereten, ngono. Tahu kesereten tak? Karena nggak ada minum sereten, ngono. Akhlak siapa? Akhlak manusia, akhlaknya orang kekinian. Coba Allah saja menyampaikan pada Rasul kok, kamu nggak akan bisa menjadikan orang mati mendengar loh Muhammad, gitu. Baik, nah ini sekarang tadi sudah dibaca. Orang mukmin tadi mengikuti, mentaati orang alim, mentaati rahib, apapun ketika mereka nyuruh maksiat atau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Gitu. Ana bacakan di dalam kitab ini. Waqad fassara Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman menafsirkan ayat itu dengan mengatakan al-ibadah bit-ta'ah. Ibadah dengan mentaati fima ahalla lahum ulama al-yahudi wa haramu. Adalah dengan mentaati apa yang ulama halalkan untuk mereka kepada orang Yahudi dan mereka mengharamkannya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu termasuk hulu dalam bahasa akidah, berlebih-lebihan. Itu termasuk taklid. Itu termasuk syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Makanya sekarang kita lihat hadisnya. Ini hadis dari Ali radhiyallahu an.
Ada hadisnya tuh di kitab. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq, sang pencipta. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka maksiat kepada sang pencipta. Maka ada tambahan dalilnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya untuk urusan perkara yang baik. Jadi ikut kiai, ikut ajengan boleh-boleh selama dalam kebenaran. Tapi ketika tidak pada kebenaran, mesti kita katakan tidak. Gitu. Belajarlah dengan Ibrahim. Yuk, belajar dengan siapa? Ibrahim. Ibrahim itu punya bapak yang seiman atau tidak? Seiman atau tidak? Tidak. Tapi apakah Ibrahim alaihissalam menggunakan konsepnya orang kekinian? Aku enggak enak saya enggak enak, ya sudah deh. Nah, kalau sudah menggunakan kata ya sudah deh, nah itu akan ikut itu. Ibrahim tidak ikut kegiatan ayahnya, dan Ibrahim tidak ikut kegiatan kaumnya. Enggak. Ibrahim berlepas diri. Maka di dalam Quran kata teladan, apa bahasa Arabnya? Kata teladan yang baik, apa bahasa Arabnya? Uswatun hasanah. Kata teladan yang baik dalam Quran itu Allah Ta'ala sematkan untuk dua kekasihnya. Satu Muhammad SAW, yang kedua Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu berlepas diri dari bapak dan kaumnya. Berarti kalau orang yang mengambil jalannya Ibrahim, mestinya berlepas diri dari yang menyelisihi syariat. Surat 60 ayatnya 4. Surat Al-Mumtahanah. Silakan. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Cukup, makasih. Tuh, sikapnya mesti begitu para tamu Allah. Kami ingkari cara kerjamu, kami ingkari cara kamu ibadah kalau menyelesaikan syariat, dan tampak antara kami dan kamu permusuhan sampai kapanpun, gak akan ketemu. Jadi nggak ada istilah nggak enak, nggak akan pernah ketemu pokoknya. Saya akan ketemu dalam urusan ibadahnya ketika sama. Ketika tidak sama, ketika sudah menyelesaikan Quran dan As-Sunnah, pasti akan berbenturan. Itu adalah siapa? Ibrahim dan orang yang bersama dengan Ibrahim. Tadi nggak ada kata bapaknya ya. Sekarang tak cari yang ada kata bapaknya. Suratnya 43 Az-Zukhruf, ayatnya 26 dan 27. Ini yang ngomong Ibrahim kepada bapak dan kaumnya. Coba silakan. Surat 43 Az-Zukhruf, ayat 26 dan 27. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Loh, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. ini dalil. Kata Ibrahim, saya, bapak, saya, kaumku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Pokoknya tidak ikut.
Harus berani untuk mengatakan itu. Toleran itu untuk urusan dunia iya. Kalau untuk urusan ibadah enggak. Tapi jangan lakum dinukum waliyadin, jangan. Wong podo-podo agamane. Apa agamanya? Wah, bener ya, ini kayak pertanyaan mungkar nakir ya. Saya ulang. Sama-sama agamanya Islam, hanya beda yang satu senang dengan perkara baru, yang satu tidak. Tapi dengan yang tidak senang perkara baru, dengan yang suka mengamalkan perkara baru dalam agama, tidak akan pernah ketemu. Maka bukan dalilnya lakum dinukum waliyadin, itu surat Al-Kafirun. Dalilnya apa kemudian? Dalilnya ini suratnya 28 ayatnya 55. Surat apa 28? Al-Qasas ayatnya 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, bagi kami amalan-amalan kami dan bagimu amalan-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Ada kata bodoh di situ ya? Ada kan? Ada. Tapi yang terjemahan terakhir jangan dipakai itu. Maksudnya jangan dibaca di depan dia. Nanti nesu marah itu. Kata Allah, kami nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Jangan ya. Cukup tahu bahwa Allah bilang begitu. Mukmin itu apabila mendengar yang sia-sia, tidak penting, menyelisihi agama, menyelisih syariat, mukmin akan berpaling dengan mengatakan, ini amal kami, itu amal kamu, monggo terserah. Tapi dia masih mendoakan mukmin, semoga selamat kamu. Kami tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bodoh gitu. Dah, dilanjut sekarang. Jadi kalau sudah belajar dari kitab ini mesti harus tampil benar. Nggak ada kata nggak enak. Walaupun diundang, walaupun depan rumah sekalipun, walaupun sebelah rumah sekalipun. Yang sering terjadi itu gini, nggak enak aku diantri berkate, gue akhirnya berangkat. Nggak enak saya diantri nih, gimana coba? Ya sudah berangkat, gitu. Masyarakat Islam secara umum, pelaku sunnah, ya, saya bilang, secara umum para pelaku kebenaran itu terjebak di seperti ini. Nggak enak itu bos saya, nggak enak klien saya, nggak enak depan rumah saya, nggak enak samping rumah saya. Jadi konsepnya nggak enak terus, gitu. Akhirnya karena kata nggak enak, ya sudah menceburkan diri. Akhirnya bukan menjadi fa'il, menjadi maf'ul. Bukan menjadi yang mewarnai, malah yang diwarnai. Ini yang terjadi. Mukmin itu harus yang mewarnai. Sekalipun yang diwarnai belum tentu menerima. Tafadhol, silahkan. Yang penting mewarnai. Baik, sekarang masuk bab baru. Al-masyahidu wal mazarat. Ini juga apa yang ditulis oleh Syekh Jamal Zainu, ini yang terjadi di masyarakat kita. Kuburan-kuburan yang kita saksikan dan al-mazarat, tempat-tempat ziarah. Disampaikan oleh Syekh Jamal Zainu di dalam mengantarkan bab ini, innal masyahida
allati naraha fil biladil islamiyah. Sesungguhnya kuburan-kuburan yang kita saksikan di negara-negara yang mayoritasnya Islam, Muslim, kabilati Syam wal Iraq wa Misra wa ghairiha minal biladi la tuwafiku ta'alimal Islam. Banyak kuburan-kuburan di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Syam, Irak, Mesir, tak sebut juga deh Indonesia, gitu ya. Yo biar gak ngiri lah, Indonesia juga dong, dan lain sebagainya. La tuwafiku ta'alimal Islam. Ternyata kuburan-kuburan tadi tidak selaras, tidak sesuai dengan pengajaran Islam. Banyak. Ini sudah masuk yang seperti itu. Rasanya kalau jenengan pulang ke kampung kayaknya jarang yang kuburan Islami ya. Jenengan kalau pulang ke kampung gitu toh, coba pulang ke kampung aja gitu. Rasa-rasanya jarang. Makanya begini, makanya loh. Ketika beliaunya meninggal, Allah yarhamhu, beliau meninggal, caranya berbeda dengan umum, maka muncul ungkapan itu cara-caranya orang Wahabi. Qadarullah, beliau itu adalah di kerandanya ketika dinaikkan mobil ambulan karena harus ke pemakamannya lumayan jauh, pengantarnya banyak. Di mobil ambulannya tidak ada bunga-bunga, tidak ada. Ditambah adalah di kuburnya nggak ada adzan, nggak ada. Ditambah lagi kuburannya tidak ditulisi, nggak ada namanya, umpamanya Badrun, umpamanya, itu tidak ada tulisannya. Itu orang langsung heboh. Lah, Islam mengajarkan. Mari sekarang saya lanjutkan. Faqad nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bina'i alal kubur. Dijelaskan atau diantarkan oleh Syekh Jabil Zainu sebelum masuk di hadis, Rasulullah SAW melarang dalam rangka membangun kuburan. Kata membangun berarti dari mulai tadi, entah dikapur, entah apa macam-macam. Lanjut. Didukung dengan dalil wa fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabru. Rasul melarang kuburan dikapur, berarti dicat, dilabur, tidak boleh. Wa ayyuk ada alaihi. Rasul melarang duduk di kuburan. Wa ayyubna alaihi. Rasul melarang kuburan dibangun. Dari hadis ini ada 3 larangannya. Dikapur, diduduki, dan dibangun. Apa yang kula sampaikan, apa yang saya sampaikan, ketika jenengan sekedar menengok keluar, itu ternyata sudah jomplang sekali, sudah kelihatan bertolak belakang sekali. Ada yang pesan marmer, nanti di marmer. Saya punya jamaah, saya sebutkan namanya, Pak Dwi Langgeng, orang Purwokerto. Jadi kalau beliaunya nonton
nanti ini Instagramnya Al-Ikhlas, beliau tahu Pak Dwi Langgeng, putra dan istrinya dimakamkan di pemakaman Al-Azhar. Apa yang terjadi? Pak Dwi Langgeng itu idenya kreatif. Mas, ndak usah ditulisi jenenge bojoku dan anakku. Allahu Akbar. Ndak usah dinamai Mas, istriku dan anakku. Saya sudah tahu, saya sudah hafal. Nggak perlu didikte juga nggak usah. Jadi kalau dia ziarah tahu, oh nggak akan keliru. Ini kuburannya anakku dan istriku. Itu anaknya meninggal waktu COVID kemarin, karena saya yang mimpin sholat jenazah. Baik. Kemudian adalah dijelaskan di sini wat-tajsisu, yang dimaksud dengan at-tajsis adalah yashmalu, mencakup, termasuk adalah at-tihana, melukis, bil qilsi, dengan kapur, wa ghairihi, dan lainnya. Termasuk adalah at-tajsis tadi adalah melukis dengan kapur. Kemudian ya, di dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, termasuk larangan adalah wa ayyuktaba alaihi, ditulis di kuburan itu. Apa termasuk diantaranya? Al-Quranul Karim, asy-syi'ru, syair-syair, syair-syair, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, sekarang begini, Bapak Ibu yang jenengan sudah, saya kan bersangka baik aja, berprasangka baik. Kalau sudah pecinya seperti ini, itu tandanya sudah pernah umroh. Gampang kan ya, karena kan kalau yang pecinya begini sudah pernah umroh. Karena sayang, sudah umroh pecinya tidak pakai peci putih haji, kan? Ketika jenengan tidak umroh, tidak mungkin, jarang orang travel ngajak ziarah ke makam Ma'la 1-2, jarang, karena jauh. Yang biasa diajak ke makam Baqi, karena di situ banyak para sahabat yang dimakamkan di situ. Sekali waktu saya mengajak jamaah habis sholat subuh, karena mereka tanya, Ustadz, itu kok sering kita suruh sholat untuk atiflu, anak-anak dan orang dewasa, emang ada jenayahnya? Ada Bapak, mau derek kita buktikan. Kemudian sholat subuh kita ambil shaf yang ketiga. Shaf pertama untuk mereka, shaf ketiga adalah di Madinah. Selesai sholat istighfar 3 kali, kita langsung keluar ngikuti mereka. Jalan mereka cepat. Kita lihat bagaimana cara memakamkan di Madinah, di Baqi. Saya nggak komentar sama sekali, nggak ngomong juga ndak. Bapak monggo ikut aja, udah gitu. Sampai di funduk hotel, baru saya ngomong begini, Bapak, tadi yang derek saya, ikut saya ke makam, tolong sekarang jenengan cerita. 1, pertanyaan saya, adakah adzan di kuburan? Tidak ada Ustadz. 2, adakah tadi acara berobosan? Apa Ustaz berobosan? Diselusupi, gitu? Adakah Ustaz? Adakah Pak? Tidak ada. Terakhir, apakah ada di nisan di atasnya namanya zikrullah arza? Enggak, saya mau ngomong jenengan ya takut nanti dibilang walat, jenengku ora apa-apa, gitu.
Apakah ada namanya si fulan? Tidak ada. Ini pemakaman di Madinah. Dah. Jadi sekarang cukup siapa pinjam lesannya mereka yang ikut ketika melihat acara pemakaman orang yang dimakamkan dibagi. Gitu. Jadi 3 larangan tadi: mengapur, menduduki, dan apa tadi? Membangun. Saya tunjukkan hadis yang lain, bisa jenengan catat ya, enggak ada di dalam kitab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin, sungguh salah seorang dari kalian duduk di bara api, berarti panas ya. Al-jamrah itu bara api. La ayyajlisa ahadukum ala jamratin, sungguh itu pakai takkid, salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabahu, dan membakar bajunya, pakaiannya, fatakhlusa ila jildihi, dan mengkelupasi kulitnya. Tuh, Masya Allah tuh, mengerikan. Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api yang dapat membakar bajunya dan menguliti kulitnya, mengelupasi kulitnya, khairun lahu, lebih baik baginya, min ayyajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kuburan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya ulang, sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api yang dapat membakar baju dan mengelupas kulit, itu lebih baik buat seseorang itu daripada duduk di atas kuburan. Maka di antara sunnahnya ziarah kubur adalah melepas terompah ketika masuk di wilayah area pemakaman. Itu pun dengan catatan kalau area pemakamannya tidak ada duri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengucapkan salam. Salamnya beda dengan saya tadi. Kalau salam saya tadi kepada Abu Umu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu butuh jawaban, kecuali waktu sholat tidak butuh jawaban. Kan tidak ada toh Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam, kan tidak ada. Ya kan? Ijo saya tahu nanti dulu. Sebentar lagi ya, tak tambah dikit maning lah. Terus salamnya apa ketika maaf kita ziarah kubur? Dan itu nggak butuh jawaban loh. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullah lana walakum al-afiyah. Itu doa. Jadi tidak butuh jawaban dari yang dalam kubur. Waalaikumsalam deh, nggak ada. Artinya apa? Semoga keselamatan untuk wahai penduduk kubur, baik yang mukmin maupun yang muslim. Jika Allah menghendaki kami akan menjumpai kalian, kami berdoa saat ini afiah, keselamatan untuk kami dan untukmu. Itu doa. Tidak bisa ya cicing, diem. Begitu loh caranya. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal, selain tadi adabnya kita ziarah kubur, mengucapkan itu salamnya, selain itu orang yang sudah meninggal tidak mendengar.
Yang bilang siapa? Allah. Ngasih tahu ke siapa? Rasulullah. Suratnya 27, ayatnya 80. Baik. Saya di SMS mesti ini, Ustadz. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Itu dalil ya. Innaka la tusmi'ul mauta. Syukran. Baik. Atau yang lain tak baca dalil. Nanti saya baru akan menyampaikan sebuah sebuah ralatan untuk yang lalu. Suratnya 35 sekarang, ayatnya 14. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar Seruanmu benar. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan. Cukup, makasih. Baik, ini untuk meluruskan yang waktu itu bulan yang lalu, para tamu Allah. Saya akan sampaikan, nanti baru saya dalilkan dengan yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, tapi didukung dengan dalil. Jadi bukan sekedar fatwa dari beliau semata. Memposting foto di media sosial dengan niat pamer atau riya hukumnya haram. 2. Menyimpan gambar atau foto untuk dijadikan kenangan hukumnya haram. Memotret hanya dibolehkan untuk hal-hal yang bersifat darurat. Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya, "Ma hukmu ardus suwar lil askhasi alal haid? Hal yajuju ardus suwar ikhwatak aw walidika aw ma syabaha ma'ahum?" Syekh ditanya, apa hukum memajang foto manusia di dinding? Bolehkah memajang foto saudara atau foto ayah atau yang semisal dengan mereka? Kata Syekh, jawabannya adalah la yusmah bi aradi suwaril makhluqati al maf'amati bil hayawiyati alal haid sawa'un kana dzalika fil manzil haitsu yajtami'un nas fil maktab fil syawari aw fil amakin bi janibi dzalik kullu syai'in huwa munkar wa yasmilu halati jahiliyah. Memajang foto makhluk yang bernyawa di dinding tidak diperbolehkan, baik itu di rumah, di tempat orang-orang kumpul, di kantor, di jalanan, atau di tempat-tempat selain itu. Semuanya merupakan kemungkaran dan termasuk perkara jahiliyah. Dalil yang Syekh ambil adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sampaikan, ini hadis yang pertama adalah hadis yang pertama, inna asyaddan nasi adzaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah yakni tukang gambar. Beliau juga bersabda, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum. Sungguhnya pemilik gambar-gambar makhluk bernyawa ini akan diadab di hari kiamat dan diperintahkan kepada mereka untuk menghidupkan gambar-gambar tersebut. Kemudian fatwa dari Syekh Utsaimin. Siapa dia? Muridnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sama pertanyaannya kepada Syekh, ma hukmu ardus suwar alal haid? Apa hukumnya memajang foto di dinding?
Jawabannya syah adalah memajang foto di dinding hukumnya haram, walaupun foto yang dipajang tersebut hanya sebagian badan dan kepala. Dalilnya adalah yakni ini dari Aisyah radhiyallahu anha, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah, yang artinya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Para tamu Allah, afan sampai jam 10 lebih dikit. Insyaallah dilanjut sampai jam 11 yang akan datang, dikarenakan hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan para pengurus taklim. Saya diamanahi oleh pengurus taklim. Saya juga baru buka di rumah, waktu itu saya dikasih satu bundel, tak pikir isinya rekening koran, tak pikir nggak taunya susunan pengurus. Lah saya ada namanya di situ tuh, Zikrullah Arza gitu. Nah hari ini saya mau ngobrol-ngobrol yang insya Allah demi kemanfaatan buat taklim Al-Ikhlas secara keseluruhan ya. Syukran, terima kasih atas kehadirannya. Syukran bikutumikum fi hadzal makan. Ada pertanyaan jenengan? Sini tak jawab dulu. Tidak ada apa. Saya masih ada waktu sebentar, tidak apa-apa. Pertanyaan menghadapi perayaan Isra Mi'raj, hukumnya bagaimana Ustaz? Baik. Harus begini, cara menjawabnya itu harus begini. Cari jawaban. Para sahabat pasti tahu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq adalah karena percaya dengan apa yang diinfokan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau masuk Islam. Jadi para sahabat tidak pernah tidak menangi acara seperti itu. Para tabi'in tidak pernah. Bahkan generasi 4 imam tidak pernah melakukan itu. Tidak ada di dalam kitabnya dari 4 imam melakukan acara itu. Yang harus kita yakini peristiwa itu benar. Isra dan Mi'raj itu benar. Tetapi yang kemudian ketika digiring dengan dalih setiap bulan Rajab harus melakukan itu yang perlu didukung dengan dalil. Contoh seperti gini umpamanya, setiap mau dari rukun Yamani ke Hajar Aswad bacanya apa? Saya ulang, dari ini kayak pertanyaan Mungkar Nakir loh ya. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan itu didukung dengan dalil. Boleh nggak dirubah? Enggak, karena dalilnya itu. Berarti sama, melakukan segala kegiatan dengan dalih nafas agama mesti didukung dengan dalil. Ahlus sunnah wal jamaah sangat menjunjung tinggi dalil. Beragama mesti pakai dalil. Kenapa? Jangankan untuk urusan agama Bapak, untuk urusan dunia saja saya punya bukti. Ini urusan dunia loh. Abi Harjono tahu gimana putri saya, istrinya tahu gimana kondisi anak saya. Umi Yuni dan teman-teman pernah main ke rumah saya, pernah ziarah ke rumah saya, tahu bagaimana putra saya. Cerita ini bukan untuk berbagi kesedihan, bukan, tapi ini untuk real ya. Bahwa putra saya itu adalah dulu diperintahkan oleh dokter A, inisialnya A. Saya nggak sebut namanya, nggak bagus. Dokter A ini spesialis anak. Putra saya dari 0 bulan sampai 7 masuk 8 bulan itu kondisinya normal.
Kemudian masuk ke bulan ke-10, kalau enggak bulan ke-11, putra saya ini adalah kemudian masuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit, bahasa kami tipes atau apa. Ternyata hasilnya meningitis. Perintah dokter di rumah sakit A, tak pakai A gitu, adalah untuk diambil LP-nya, lumbal fungsi. Lumbal fungsi. Lumbal fungsi itu berarti sumsum tulang belakang. Risikonya ada. Orang yang tadinya gagah itu akan kelempuruk bahasa Jawanya. Pokoknya peristiwa itu telah terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Kemudian saya cross check ke dokter anak yang qadarullah saya ngajar di kebidanan itu. Kata dokter anak, Ustadz sekarang coba ke RSCM, ke tumbuh kembang anak. Ustadz bertemu dengan dokter, ini guru saya. Kesimpulannya satu. Pertanyaan dokter yang di tumbuh kembang di lantai 2 di RSCM menanyakan ke saya, kenapa LP-nya mesti diambil? Soal dunia saja berbeda, tapi ketika urusan agama tidak harus beda. Gitu ya. Soal dunia itu beda, tapi soal agama mesti ada solusinya. Tidak bisa tidak, harus pakai dalil. Saya percaya dokter yang pertama pakai dalil juga, yang bilang LP diambil. Dokter yang RCM pasti juga sama, pakai dalil. Tapi hasil sudah terjadi, alhamdulillah ala kulli hal. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Dah, terima kasih. Subhanaka Allah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu 1 Februari 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Sultan hari ini dengan tema bahagia bersama tauhid. Bahagia bersama tauhid. Menutup ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.